Terima kasih Anda masih bersama kami dan kita masih berbincang bersama dengan Pak Silmi Karim. Pak, ini kalau soal pinjol nih gimana nih Pak nih menyikapinya nanti? Dan juga penipuan-penipuan kredit card yang banyak tuh dari Eropa Timur Pak. Iya, kan gini, seperti yang saya tadi bilang. Ada ranah imigrasi, ada ranah pidana, yang ada institusi lain. Iya, itu kerjasamanya gimana? Nah, jadi kita tuh punya kewenangan untuk mencekal, cegah, tangkal. Kita kalau kesalahannya imigrasi, kita bisa lakukan cegah tangkal tanpa ada permintaan dari aparat penegak hukum yang lain. Ataupun juga Ditjen Pajak juga bisa minta untuk mencekal seseorang. Ya. Jadi ada institusi lain yang memang minta dan dibolehkan untuk mengajukan cekal. Cekal itu 6 bulan dan bisa diperpanjang. Nah, jadi kalau misalnya pinjol, ya, kita itu kan hanya bisa setelah mereka terbukti bersalah menjadi catatan kita. Atau pertama adalah mereka melanggar ada pasal-pasal di Undang-Undang Keimigrasian. Ya. Sehingga kita tidak bisa secara aktif, kita sifatnya supporting. Ya. Nah, makanya saya juga ingin punya database WNA dan biometrik. Sehingga siapa-siapa yang ketangkep, terus kemudian kita bisa ambil biometriknya, itu tidak bisa masuk lagi ke Indonesia. Itu. Kita pingin WNA yang di Indonesia juga berkualitas. Jangan bikin onar, jangan bikin pidana. Ya. Kalau yang gitu-gitu kita udah banyak, jadi tambah lagi. Kalau sepanjang 2022 kemarin Pak, udah berapa kali imigrasi ngeluarin cekal ini? Saya datanya mesti cek ya, karena pertama yang boleh nanya aparat penegak hukum, ya kan, nggak boleh, dan itu menanyanya pun harus pakai surat. Ya. Kadang-kadang kita suka lupa nih masih jadi dirut BUMN atau Dirjen Imigrasi, tapi anggota saya ngingetin saya, Pak, ini boleh diomongin, ini boleh enggak nih gitu. Ya. Oleh kita bergeser deh ke pertanyaan lain Pak, ini untuk kemudahan, kan tadi pelayanan cepat begitu ya, untuk memperbaiki pelayanan dan lain sebagainya. Memperlancar keberangkatan jemaah haji nih Pak, upaya-upaya dari Dirjen Keimigrasian apa? Oke, jadi salah satunya untuk memperlancar itu kan kita mengurangi load atau beban pada airport-airport yang reguler. Nah, di beberapa tempat itu kan ada yang masih idle airportnya, seperti misalnya Kertajati. Nah, Kertajati itu kita juga sifatnya supporting. Ketika misalnya umroh haji itu lewat Kertajati, ya, kita dukung perangkat, kita dukung anggota kita untuk bisa melayani pelintas yang berkualitas melewati Kertajati. Ya kan? Jadi kita dukung itu. Nanti ada airport mana, jadi disebar. Jangan membebani salah satu airport ataupun juga yang ada. Kan bisa kan, kalau ke Jawa Barat misalnya lebih tersebar ya Pak. Lebih tersebar, jangan bebanin Jakarta. I see. Gitu. Nah, salah satunya itu caranya. Tapi kalau kebijakan penerbitan paspor dan lain sebagainya itu kan, itu memang sudah satu hal yang umum kan, biasa gitu ya. Dan itu kan melibatkan juga kementerian lain. Tapi yang ditanyakan kan pasti beban ketika pelayanan ketika mereka melintas. Nah, jangan dibebani kepada satu tempat saja. Kayak misalnya di Bali, itu ramenya tuh malam pesawat. Sehingga kalau pesawatnya ini bisa mendaratnya diatur dengan jarak yang lebih pas, otomatis dia tidak menumpuk di satu waktu. Iya. Nah, ini kan ada Kementerian Perhubungan yang mengatur itu. Dan fine-fine aja. Saya lagi berkoordinasi untuk bagaimana memecah load penjadwalan di Bali supaya tekanannya itu berkurang. Apakah itu urusan imigrasi? Enggak. Tapi kan kita mesti memperbaiki. Ya, kita boleh mengusulkan. Jangan hanya
kita tuh, oh ini bukan urusan gua. Gitu. Terus berhenti. Enggak, terus berhenti. Enggak, ya kita memberikan masukan. Sah-sah aja kok. Gitu. Enggak mengakibatkan apa untuk kebaikan Indonesia. Ya. Jadi itu juga yang saya bangun di sini. Ya. Jangan hanya sebatas kerjaan kita. Gitu. Yang kita bisa berikan dan itu bermanfaat buat Indonesia, ya udahlah, ikhlas aja. Nggak usah mikir ntar kita dapat apa atau hal-hal lain yang sifatnya itu mesti timbal balik. Enggak, udah giving aja. Nah mayoritas ini kan kalau kita ngobrolin soal jemaah haji ya Pak ya, banyak kan yang kan udah lansia. Ini apa kira-kira kemudahan-kemudahannya kalau dari Ditjen Keimigrasian? Kalau dari kita kan sebenarnya ketika mereka melintas aja, kan di loket itu. Ya. Sebenarnya kalau yang kemudahan itu lebih tepat itu adalah misalnya kayak pengelola airport. Ya, supaya mereka nyaman ya prosesnya. Dan saya rasa di airport itu standar pelayanan dalam konteks orang tua ataupun juga orang yang punya disabilitas itu sudah cukup baik. Ya, yang perlu diatur itu adalah load sama dukungan agar mereka bisa beroperasi dengan baik. Nah, kita kan kalau dalam hal pelayanan yang sifatnya spesifik haji itu sebagai supporter aja, gitu. Kan nggak mungkin misalnya membuka Bandara Kertajati kita tidak sediakan personilnya atau alatnya kita tidak lengkapi. Nah, kita dukungnya, oke, mau bikin di situ kita bikin temporary anggota kita ada pindahkan ke Kertajati. Kayak waktu G20 kita BKO kan beberapa anggota itu bahkan sekitar hitungan 150-200 orang itu ke Ngurah Rai, ke Bali untuk supaya membantu kelancaran pelintas yang masuk untuk menghadiri G20 gitu. Jadi kayak gitu-gitunya kita siapkan, kita dukung. Nah, bicara soal program Golden Visa. Ya. Nah, ini gimana Pak nih? Oke, Golden Visa seperti yang tadi di awal saya sampaikan, itu adalah merupakan visa yang tujuannya untuk mencari pelintas berkualitas. Ya. Apakah itu dari sisi uang yang mereka bawa ke Indonesia, apakah karena investasinya, apakah karena keahliannya, atau alasan-alasan lain yang kiranya bisa kita wadahi untuk mendukung pembangunan ekonomi Indonesia. Ada protes juga, ya, atau masukan. Ya, oke, masuk, tetapi jangan jadi TKA dong. Jangan investasi kemudian ya itu udah terlalu jauh. Bukan kewenangan kita. Karena itu kan adalah konteksnya adalah investasi. Ya, ada Kementerian Investasi. Ya, selama mereka mengizinkan ya kita harus mendukung itu. Gitu. Jangan sampai kemudian salah bahwa misalnya ketika kita melakukan pengawasan itu harus juga profesional. Jangan sampai kita menjebak atau kemudian mencari-cari kesalahan gitu. Bahkan kalau bisa apa? Sebelumnya kita udah proaktif memberitahu agar mereka tidak lewat waktu atau kemudian juga kalau dirasa dibutuhkan untuk kemudian dipulangkan, tidak diperpanjang karena misalnya skillnya juga biasa-biasa aja, ya itu bisa masih masuk ranah kita. Tapi kita tidak bisa melewati yang bukan kewenangan kita. Pak, kita kan tahu nih ya track record Bapak gitu di corporate itu yang luar biasa gitu ya Pak ya. Amin. Bapak banyak sekali membenahi gitu ya Pak di berbagai korporasi begitu. Nah, kalau misalnya Bapak ditunjuk sewaktu-waktu one day jadi menteri, tetap mau jadi dirjen apa mau jadi menteri? Tapi dijawabnya nanti ya, dijawabnya nanti setelah jeda yang satu ini. Untuk itu pemirsa jangan kemana-mana.